kronologis dari kejadian atau peristiwa dari topik yang kami angkat. Jadi GKPS Pusuk Perdamaian itu memiliki struktur kepemimpinan, yaitu Badan Pengurus Harian atau sering disebut dengan BPH, yang dinamakan Pengurus Harian Majelis Jemaat atau PHMJ. PHMJ ini terdiri dari Ketua Majelis, Wakil Ketua Majelis, Bendahara, dan Sekretaris. Nah, mereka ini biasanya di GKPS itu dipilih pada saat sidang jemaat di bulan Januari. Nah, PHMJ di GKPS Pusuk Perdamaian pada tahun 2021 pada awal periode itu masih berjalan dengan lancar dan baik. Namun di pertengahan kepengurusan, yaitu sekitar bulan Juni 2021, sekretaris dan bendahara tidak pernah lagi terlihat datang atau hadir beribadah di gereja. Oleh sebab itu, gereja bertanya-tanya tentang bagaimana tugas dan tanggung jawab yang mereka kerjakan. Karena desakan-desakan dari jemaat tersebut, maka PHMJ yang lain, ketua majelis dan wakil ketua majelis serta pendeta resort datang untuk menemui bendahara dan sekretaris. Namun si sekretaris sangat sulit ditemui karena rumahnya jauh dari lokasi gereja. Sedangkan bendahara yang lokasi rumahnya dekat dengan gereja berhasil bertemu dengan PHMJ yang lain dan juga pendeta resort. Dan kemudian setelah ditemui dan mereka berbincang, diketahuilah bahwasanya bendahara dan sekretaris telah menggunakan uang gereja untuk kepentingan pribadi mereka. Oleh sebab itu dicari jalan keluar bagaimana agar permasalahan tersebut tidak menjadi permasalahan yang besar. Oleh sebab itu lama-kelamaan bendahara dan sekretaris di gereja tersebut berniat untuk mengundurkan diri mereka karena uang yang mereka pakai tidak dapat mereka ganti. Namun setelah berbincang dengan pendeta resort dan PHMJ yang lain, kemudian bendahara masih tetap dapat dipertahankan di dalam kepengurusannya, sedangkan sekretaris sudah benar-benar tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh sebab itu dicarilah penggantinya. Dan kemudian setelah berjalan kepengurusan hari demi hari, ternyata si bendahara dari gereja ini tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Ia tetap tidak datang ke gereja, bahkan LPJ dikerjakan oleh PHMJ yang lain, sedangkan dia melepaskan tanggung jawabnya begitu saja tanpa ada kejelasan apapun. Namun pada sampai saat ini, dengan pertimbangan yang begitu sulit, bendahara di gereja tersebut tetap dipertahankan, namun tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Terkait kronologis yang telah dilakukan atau yang telah disampaikan di awal, kelompok telah melakukan analisis melalui perspektif teologi kepemimpinan. Dari hasil analisis tersebut, kelompok melihat bahwa ternyata jika ditinjau lebih dalam dari kronologis yang telah disampaikan, sebenarnya sekretaris dan bendahara ini mereka tidak memiliki syarat-syarat dasar seorang pemimpin sedari awal. Hal itu ternyatakan dengan tindakan korupsi yang dilakukan, lalu kemudian melakukan pengabaian tugas dan tanggung jawab. Nah, berdasarkan hal ini kelompok melihat bahwa memang benar bahwa mereka ini sedari awal tidak mempunyai atau tidak memenuhi syarat sebagai seorang yang berada dalam lingkup kepemimpinan. Yang pertama adalah tidak memiliki sikap yang sesuai dengan peran kepemimpinan, tidak memiliki keterampilan dalam menjalankan tugas kepemimpinan, tidak mengembangkan dan memelihara etika kepemimpinan berdasarkan syarat-syarat dasar yang tidak dimiliki, sehingga kemudian hal ini bermasalah dengan momentum kepemimpinannya. Momentum kepemimpinan yang dimaksud oleh kelompok antara lain adalah yang pertama, tidak menyadari panggilan. Nah, hal ini ternyatakan ketika mereka melakukan tindakan korupsi. Di situ menunjukkan bahwa kedua orang ini tidak menyadari akan tugas panggilan mereka sebagai seorang sekretaris dan bendahara yang menjalankan tugas dalam organisasi gereja. Lalu yang kedua,
tidak mengembangkan kualitas ideal pemimpin. Hal ini berkaitan dengan syarat-syarat dasar. Karena ketika mereka tidak melakukan syarat dasar tersebut atau tidak memenuhi syarat dasar tersebut, kemudian kualitas mereka sebagai pemimpin tidak dilakukan secara bertanggung jawab. Lalu, tidak membuat komitmen yang tegas dan kuat. Nah, komitmen ini sedari awal semestinya mereka memiliki komitmen untuk melakukan tujuan bersama, visi misi bersama. Tetapi ketika komitmen itu tidak tegas dan tidak kuat sehingga kemudian hanya mengambil keuntungan pribadi berdasarkan jabatan yang dimiliki. Lalu yang keempat, tidak menyesuaikan perilaku dengan komitmen. Hal ini berkaitan dengan yang tadi, karena ketika komitmen mereka telah berubah dari tujuan bersama menjadi tujuan pribadi, sehingga kemudian komitmen ini pun menjadi keuntungan pribadi saja yang difokuskan, bukan lagi tujuan bersama, melalui tindakan korupsi tadi. Lalu yang kelima, tidak memperbaiki diri. Nah, hal ini yang benar-benar sangat terlihat karena ketika kedua orang ini telah melakukan tindakan korupsi, mereka berdua tidak memperbaiki diri atau tidak mencari solusi atas tindakan yang dilakukan, melainkan melakukan pengabaian atas tanggung jawab yang diabaikan karena adanya tindakan korupsi. Tidak mencari solusi, tidak melakukan pembaharuan, melainkan melepas tangan dan mengabaikan tindakan tersebut, dan juga melepaskan tanggung jawab sebagai seorang sekretaris. Di bendahara dia tidak melakukan pelepasan tanggung jawab, tetapi dia tetap melakukan pengabaian atas tindakan yang dia lakukan, dan tugas tanggung jawabnya sebagai seorang bendahara tidak dilakukan secara penuh. Berdasarkan konflik yang telah dipaparkan dalam analisa kelompok kemudian terkait dengan pendekatan manajemen gereja, yang kelompok lihat bahwa ada suatu upaya pendeta resort berserta dengan PHMJ melakukan pendekatan dengan sekretaris dan bendahara yang mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya di tengah-tengah kewajiban untuk memenuhi tanggung jawab tersebut. Salah satu alasan kuat pengabaian tanggung jawab tersebut yaitu adanya penggunaan uang gereja yang tidak seharusnya untuk digunakan. Akan tetapi, hal ini tidak membuat pendeta sebagai seorang pemimpin lantas mengambil suatu tindakan untuk main hakim sendiri. Dalam otoritas yang dirinya miliki, itu kemudian diupayakan untuk dikontrol sedemikian rupa sehingga pendekatan yang justru digunakan untuk menyelesaikan masalah yaitu pendekatan secara kekeluargaan. Nah, sampai di sini analisis kelompok kemudian bahwa manajemen yang digunakan yaitu manajemen konflik, yang di dalamnya ada proses terkait dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan. Bagian dari proses manajemen ini nampak jelas ketika penyelesaian masalah yang terjadi yang dilakukan oleh PHMJ maupun oleh pendeta resort di GKPS Pusuk Perdamaian. Nah, sehingga dalam analisisnya, perencanaan yang kemudian ditentukan oleh pendeta resort sebagai langkah utama, yaitu pergi menemui bendahara dan sekretaris yang bersangkutan. Setelah perencanaan tersebut, pada bagian pengorganisasian, terlihat ketika pendeta resort sebagai pemimpin mampu untuk dapat menetapkan pertemuan tersebut sebagai jalan untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Sehingga dalam upayanya, agar tidak terjadi diskriminan terhadap satu pihak, pendeta juga turut mengajak PHMJ atau majelis jemaat beserta untuk menemui sekretaris maupun bendahara. Setelah pengorganisasian tersebut, pada tahap pelaksanaan sebagai tahap eksekusi, terlihat pada akhirnya pendeta resort dan PHMJ turut beserta pergi mengunjungi sekretaris dan bendahara tersebut. Dan pada bagian yang terakhir, yaitu pada bagian pengontrolan, setelah melalui beberapa kali pertemuan, pendeta resort merasa bahwa kurang efektif pada awalnya kalau hanya terjadi satu kali pertemuan. Sehingga dalam kerjanya kemudian pendeta resort melaksanakan beberapa kali pertemuan. Nah, tapi pada akhirnya pertemuan tersebut berujung tetap pada pengunduran diri yang diajukan oleh sekretaris jemaat maupun bendahara. Nah, akibat pengabaian tanggung jawab yang dilakukan oleh sekretaris maupun bendahara jemaat GKPS Pusuk Perdamaian ini kemudian mengganggu kepengurusan yang sedang berjalan dalam jemaat. Lantas manajemen konflik yang kemudian diambil oleh pendeta resort yaitu dengan mencari pengganti dari sekretaris maupun bendahara. Namun, hal ini juga menjadi terkendala ketika pada catatan laporan keuangan maupun laporan yang dibuat oleh sekretaris itu menjadi tidak jelas, sehingga berdampak pada pemilihan secara khusus bagi bendahara pengganti.
Nah, sebagai seorang pemimpin, pendeta Resort yang sangat bijak ini kemudian mengambil langkah untuk menyelesaikan konflik agar tidak terjadi hambatan juga pada kegiatan lainnya, sehingga beliau memberikan dirinya untuk mengerjakan atau menyelesaikan LPJ yang dibutuhkan sebagai laporan dalam jemaat. Nama Hibru bin Maferta Manalo dengan NIM 71-2019-215. Sekarang kita akan masuk di dalam perspektif hukum gereja. Sesuai dengan tata gereja yang dibuat oleh GKPS, terutama menganalisa terkait dengan konteks permasalahan, harus didasarkan pada pasal 52 tata gereja GKPS yang mengatur tentang siasat gereja terhadap sintua dan siamas, yang berisikan pada intinya yang pertama, dilakukan teguran dan diberi nasihat secara pribadi oleh orang yang mengetahui kasus tersebut. Yang kedua, jika teguran dan nasihat itu tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, hal tersebut dilaporkan oleh yang mendapatkan penugasan kepada majelis jemaat. Yang ketiga, jika majelis jemaat telah menegur dan menasihati beberapa kali dan yang bersangkutan tetap tidak mengindahkannya, maka A. Jabatan gerejawi ditanggalkan, B. Ia tidak diperkenankan untuk membaptis anaknya, C. Pembaptisan bagi anaknya dapat dilayankan atas permohonan suami atau istri yang bersangkutan yang tidak menjalani hukum siasat gereja, D. Majelis jemaat terus melaksanakan pendampingan dan mendoakan, E. Jika majelis jemaat pada akhirnya menyatakan bahwa yang bersangkutan bertobat, haknya akan dipulihkan kembali. Dan yang terakhir, apabila telah diwartakan 2 kali dalam 2 minggu berturut-turut dan masih tetap di dalam proses yang tidak bertobat, maka yang bersangkutan tetap memperoleh pendampingan pengembalaan oleh majelis jemaat, namun ia tidak diperkenankan untuk menerima pelayanan perjamuan kudus, membaptis anak, dan juga pelayanan pernikahan gerejawi, serta memilih atau dipilih sebagai pelayan khusus. Setelah mendengar tadi berkaitan dengan tata gereja pasal 52, apabila dikaitkan dengan konteks permasalahan yang terjadi di gereja GKPS tersebut, maka gereja di sini dinyatakan secara kurang tegas di dalam mengatasi hal tersebut, dikarenakan gereja belum mampu atau belum siap untuk secara tegas menerapkan tata gereja maupun hukum gereja di jemaat tersebut. Langkah yang harus diambil gereja sebaiknya adalah menyatakan diri atau gereja menyatakan dirinya untuk turut terlibat di dalam pelaksanaan maupun ketaatan akan tata gereja, sehingga ketika gereja secara tegas dan siap melakukan hal tersebut, maka persoalan yang mengenai perpindahan kekuasaan majelis maupun permasalahan-permasalahan pribadi yang dibawa kepada kepemimpinan majelis dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya proses yang panjang, tetapi melalui proses yang singkat dapat memutuskan keputusan dengan mencari orang-orang dan memilih orang-orang yang terbaik sesuai dengan kualitasnya masing-masing, sehingga terjadi suatu perbaikan dan kemajuan warga jemaat untuk menjadi lebih baik lagi. Seorang pendeta merupakan seorang pemimpin yang memiliki otoritas di dalam dirinya, di mana di dalam mengambil suatu tindakan haruslah suatu tindakan yang tidak menghakimi secara sepihak, tetapi otoritas yang ada digunakan sebagai kontrol dengan mencari pendekatan-pendekatan yang terbaik serta solusi yang terbaik guna menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi dan sedang dialami. Selain itu, seorang yang memiliki kedudukan atau jabatan serta berperan penting di dalam suatu organisasi, dalam hal ini terkhususnya gereja, harus menyadari panggilan mereka dan melaksanakan segala pekerjaan yang telah diberikan dengan penuh rasa tanggung jawab serta penuh konsistensi. Ketika seorang yang menjadi pengurus-pengurus gereja tidak memiliki rasa tanggung jawab serta konsistensi yang baik di dalam melaksanakan tugasnya, maka akan menimbulkan konflik serta berbagai permasalahan yang justru dapat berdampak tidak baik bagi gereja,
sehingga sistem yang ada justru tidak bekerja secara optimal. Komitmen yang tegas sangat dibutuhkan di dalam melaksanakan berbagai tugas yang telah dipercayakan. Kepercayaan yang telah diberikan harus dijaga dan dilaksanakan sebaik mungkin guna mencapai kepentingan bersama, bukannya kepentingan yang menjadi tujuan pribadi. Setiap pengurus yang ada di dalam gereja harus mampu mengerjakan segala tugasnya dengan konsisten serta menyadari panggilan yang ada di dalam dirinya, sehingga mau bekerja keras sebagai salah satu wujud pelayanan yang diberikan terhadap umat-umat Allah.